Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022 SMP Salafiyah Pekalongan. Selamat pagi Ustadz, Ustadzah. Pagi Pak. Salam. pagi Bapak. Perkenalkan, saya Arif Eko Nugroho selaku moderator yang akan memandu acara MPLS Salafiyah Pekalongan tahun pelajaran 2021-2022 tentang tata tertib. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan di pertemuan pagi ini kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan tentunya bagi kita semua. Baik, pada kesempatan ini sebelum kita mulai saya akan memperkenalkan narasumber atau pemateri pada kesempatan ini. Yang pertama ada Ustazah Yulia Ratnasari, SPSI, kelahiran Kudus 18 Juli 1978 dan sekarang berdomisili di Pekalongan di Jalan Kiai Haji Mansur, Bendan, Pekalongan. Selamat pagi Ustazah. Selamat pagi Ustaz. Yang kedua ada Ustadz M. Azif Nabih Naufal Faza, SPD, kelahiran Pekalongan 6 Desember 1990 yang beralamat sekarang berdomisili di Paskaran, Batang. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya selaku moderator tanpa berpanjang lebar kita akan membahas tentang tata tertib yang ada di SMP Salafiyah. Mungkin yang pertama nanti akan dipaparkan oleh Ustazah Yulia Ratnasari tentang apa yang nantinya kita akan bahas atau diperjelas lagi tentang tata tertib di sekolah SMP Salafiyah. Monggo untuk Ustazah Yuli waktu dan tempat untuk dipersilahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimanapun, di sekolah manapun saya yakin tata tertib itu ada. Dimanapun ya, tata tertib itu ada. Karena apa? Tata tertib itu adalah semacam rambu-rambu atau pedoman bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak. Jadi kalau sudah ada rambu-rambu, maka seorang siswa tidak bisa seenaknya dalam bertindak di sekolahan, Pak ya. Iya, Jadi kita ada rel, semacam rel gitu ya, ada pembatas. Jadi tidak ada nanti misalkan di sekolah ada siswa yang seenaknya, dia ngomongnya kasar, dia ngomongnya apalah, dia nggak bisa. Karena apa? Kita ada aturan, ada tata tertib gitu Pak. Jadi saya yakin mungkin meskipun di sekolah, semua sekolah ada aturan, tapi tetap Salafiyah mungkin ada aturan sendiri. Ya, betul. Yang tidak sama dengan sekolah lain. Kita ambil contoh misalkan ya, kita lihat pada pakaian ya Pak ya, pakaian khususnya jilbab. Nyun sewu, mungkin kalau di sekolah yang lain mungkin jilbab bisa pakai jilbab yang instan. Kalau Salafiyah cirinya sekarang dan mulai yang dulu adalah jilbab segi 4. Jadi kalau dilihat dari kejauhan, oh ini anak Salafiyah, jelas. Karena ada ciri sendiri, jilbabnya seperti itu. Ciri-ciri khusus. Iya, ciri khusus. Jilbab segi 4, ya Pak ya, putih, yang di belakang bawahnya ada logonya. Dan itu yang tidak dipunyai atau dimiliki oleh sekolah yang lain, seperti itu. Kalau yang Nyun Sewu yang di sekolah lain kan mungkin dari kejauhan, oh itu bukan anak saya, jelas itu bukan Salafiyah gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, seragam untuk anak putri. Kalau di sekolah yang lain mungkin yang baju atasan itu dimasukkan, untuk yang Salafiyah tidak. Jadi tetap kita berpedoman bahwa berbusana itu untuk anak putri tetap menutup aurat. Gitu Pak ya. Iya. Tidak boleh ketat Bu ya. Betul, nggak boleh ketat. Berarti artinya ketika anak masuk mendapatkan peraturan-peraturan itu, salah satunya adalah tentang berpakaian. Iya. Jadi nanti di berpakaian itu
diruntutkan untuk ciri-ciri pakaian nanti yang dijahit untuk anak siswa putri, siswa putra, gitu seperti itu berarti intinya. Betul. Intinya tidak ketat, Ya, tidak ketat. menutup aurat seperti itu. Nah, ada lagi juga ini ya, khusus yang laki-laki Bu ya, sama Bapak. Untuk yang laki-laki, untuk ada ciri khusus yaitu berpeci ketika hari Rabu dan Kamis. Jadi nanti untuk laki-laki kalau semuanya di jalan atau di mana, wah ini pakai peci berarti anak salafiyah. Ada ciri khasnya. Dan juga ciri khas lagi ada. Anak salafiyah tidak boleh rambutnya gondrong, apalagi disemir, Pak. Wah, ya itu Betul. betul. Ya itu. Jadi harus, maaf ini ya, rapi, rajin. Rapi rajin bukan berarti harus meniru gaya-gaya Ya, betul. K-pop, sekarang. Nah itu K-pop dan lain-lain, artis-artis ya. Iya, betul. Jadi kita melihat kerapiannya, ya rapinya seperti apa nanti ketika ketemu bisa nanti dijabarkan lagi seperti apa. Jadi nanti ada ciri khasnya juga potongnya, harus ininya seperti apa, ininya gimana. Nah itu, dan juga yang laki-laki tidak boleh berkerudung. Benar ya Pak ya? Itu Tidak boleh nggak berkerudung itu. ya? Itu wajib nggak boleh itu. Nah, dan tidak disarankan itu. Kalau siswa putra ya, Alhamdulillah. semuanya siswa putra tidak diwajibkan untuk kerudung. Berhijab. Nah, itu ingat Ya, tidak boleh berkerudung ya laki-laki ya. Betul. Dan juga tidak boleh memakai gelang, entah itu di kaki, di tangan maupun anting Ya, itu atau kalung. Ya, yang laki-laki tidak ini. boleh memakai gelang. Nah, Jam tangan boleh berarti Ustaz. iya, karena itu Boleh. Nah, jam tangan boleh lagi kalau Kan jam tangannya sekarang kan lagi model jam tangan. Wah, itu jam tangan tapi bentuknya seperti gelang gitu. Nah, Bisa diputar, artinya jam tangannya di bawah tangan. Iya. Ketika ada gurunya itu dibalik ke atas Nah. kelihatan jam tangan. Nah, itu. nanti itu juga ada aturannya lagi kalau seperti itu Pak ya. Ada juga nanti barangkali ya dari rumah bawa gelang ya, gelangan sampai depan masjid dilepas. Itu tetap nanti kita ada prosesnya sendiri Pak. Iya. Nanti ada anunya sendiri. Dan juga yang laki-laki celana ini jangan tiru model-model Pensil, sekarang. pensil. Nah, pensil ya. Celananya itu jangan dipensil. Untuk tahun ini mungkin pensil, kalau besok setip bahaya ya, celananya 3 setip berarti kan Maksudnya kayak bukan diorek-orek pensil Pak ya, Nah. tapi modelnya kecil ke bawah gitu. Nah, itu terlalu ketat juga. Terlihat bentuk kaki yang kecilnya gitu. Nah, Kalau itu. Untuk ciri khas aturan di Salafiyah pun ada Pak. berarti aturan-aturan khusus itu. Iya, dan juga untuk bimbingannya juga ada, khusus juga. Iya. Kalau di sini seperti halnya takdir. Nah, Takdir itu berarti itu Pak. hukuman. Bener Pak, Nah, hukuman. Berarti di SMP Salafi itu ada takdir atau hukuman. Nah, tapi hukuman yang mendidik Bu ya. Betul. Hukuman mendidik ya. Hukuman yang mendidik. Contoh seperti apa itu Pak? Nah, contohnya ketika anak terlambat. Nah, terlambat ini ya, yang sering itu mesti terlambat. Mungkin nanti kita lihat dulu dari sebabnya dulu lah terlambatnya, kenapa, berapa kali terlambat. Nah, baru kita takdir, hukumannya ini mendidik kok. Nanti hafalan juz 30. Hafalan juz Al-Quran. Atau itu Bu ya, surat apa Bu yang biasa tahlil itu Bu? Yasin Bu ya, Yasin, surat Yasin, Yasin. betul. Itu Yasin. nanti juga manfaatnya bisa nanti di kelas 3. Iya. Karena di Salafiyah itu Bu ya, untuk kelulusan Bu Iya. ya. Standar lulus itu ada mengharuskan anak Hafal, Yasin. iya. Iya. Itu dia. Salah satu syarat penentuan Betul, untuk Pak. kelulusan itu. Betul. Ya. Nah, jadi diingat-ingat ya untuk siswa-siswi semuanya bahwa di Salafiyah ini ada tata tertib. Namun tata tertib yang khusus. Kalau biasanya kan umum. Nah, ini tata tertib yang khusus ini
nanti kita bareng-bareng ya, bareng-bareng untuk bisa terlaksana. Karena kalau kalian sudah sesuai dengan tata tertib, otomatis kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar. Bu, ya. Betul, ya. Nah, gitu. Jadi entry point-nya kalian tidak usah takut. Intinya gitu Pak ya. Tuh, Ya, jangan betul. takut, jangan takut. Tidak usah takut pada peraturan. Ya, Ya. betul. Karena apa? Kalau kalian tidak melanggar, maka hukuman tidak akan dikenakan. Ya, betul. Begitu kan Pak ya. Iya. Jadi jangan jering dulu. Ya, betul. Iya kan? Jadi selama kita mengikuti peraturan yang baik, betul, insya Allah yang Terbebas namanya dari terbebas. hukuman. Ya, Betul seperti itu Pak. Jadi kita nggak serta-merta menghukum anak kok tanpa ada Betul. alasan yang jelas. Nah, Nggak mungkin itu kita dia. tahu-tahu hukum anak, kita suruh apa enggak. Kalau memang betul. tidak ada sanksi yang Sanksi. tidak ada, Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh kesalahan. siswa, begitu Pak. Iya. Nah, itu dia. Itu dia. Nah, jadi kalau seumpamanya ada hal yang kurang pas ini di dalam kelas atau teman kamu, nah kamu juga bisa menjadi Pengingat, mengingatkan atau teman sebaya ya kan, BK teman sebaya itu Tutor ada. sebaya ya? Nah, tutor itu. sebaya. Ya. Jadi Tutor sebaya. BK juga ada teman sebayanya, Iya, Pak. iya, betul, Nah, betul. di Salafianya khusus ini. Jadi nanti ada anak-anak atau teman-teman kamu yang saling mengingatkan. Kalau semuanya ada hal-hal yang kurang atau bagaimana, nah itu diingatkan. Namun ini biasanya kalau seumpamanya diingatkan nih Pak, ini tuh anak-anak kadang Ya, betul. malah dijanggali ya kan. Oh, iya, itu yang sering itu terjadi nggak itu. bisa itu ya. Jadi Nah. kalau diingatkan ya kita bareng-bareng gitu Bu ya. Betul, Nah, oke. Nah, selain tata tertib juga ada tata krama Bu ya. Betul, Nah, betul Pak, betul. Unggah-ungguh nek bahasa Unggah-ungguh. Jawa. Ini tata tertib yang tidak tertulis, Nah. tetapi wajib. Nah, Wajib Artinya dilakukan. tata krama itu Iya, wajib. wajib ain itu. Nah, iya. Dan ini maaf ya Pak ya, sekarang Nah, anak sekarang mungkin sudah agak susah Betul, betul, diajak betul. untuk tata krama ya. iya. Lihat ada gurunya selonong, Nah, jalan betul. selonong tanpa ada permisi atau orang Pekalongan bilangnya apa? Amit-amit ya. Iya. Tuh. Dan itu berlaku bukan hanya di sekolah, ketika Nah. ketemu Dimanapun. guru di luar pun Ya, dan sudah menjadi alumni pun itu wajib. Artinya tata Wajib, krama wajib, itu harus wajib. kita terapkan selalu. wajib. Wajib. Apalagi ketemu dengan bapak ibu guru yang sudah Betul, pernah mengajar ataupun yang tidak pernah mengajar kita, ketika kita ketemu bapak ibu guru kita ya paling tidak kita menyapa. Ya, Betul, Pak, itu betul. seperti itu. Iya, iya. Dan Betul. satu lagi Pak, ada Pak. Tata lisan. Nah, Tata lisan, ucapan. ini Nah, baru ini ya, tata tertib, tata krama, tata lisan. Iya. tata betul. lisan. Karena Perilaku, apa? Tata lisan. Nah, Ya. tata lisan. Ini ya semua ada manfaatnya ya. Kita dari tim BK, guru-guru BK, kita juga selain tata tertib, tata krama ada tata lisan. Karena apa? Zaman sekarang ini loh Pak. Ya Iya. Allah, nek matur niku nah Iya. itu. Nanti kita juga ada lagi takdirnya untuk Iya, tata betul, lisan. betul. Ya hati-hati, tolong untuk anak-anak nanti kalian sudah di SMP Salafiyah dimanapun, enggak di sekolah Bu ya. Iya, betul, Nanti ya betul. tata lisan ini ya. Di rumah pun semuanya berlaku tata lisan itu ya Pak ya. ya, betul. Iya. Eh, Seperti misal contoh, manggil temennya itu bukan
pakai nama yang asli. Nah itu Betul. Nah, itu dia. kadang Biasanya manggilnya orang tua namanya. lah gitu. Nah, itu. Manggil bapaknya apa gimana? Iya, atau Dan ibunya. nanti waktu di jalan dia ketemu sama bapaknya, manggilnya bapaknya bukan manggilnya dia. Dilalah masih sama bapaknya. Nah, Masa bapaknya. Berarti nengok semua nanti ya. Ada anaknya, ada bapaknya dipanggil Nah, nengok itu. semua ya. Tio. Itu yang sering terjadi, Pak. Betul iya. itu. Malahan betul. kadang kalau ke rumah temennya lupa nama temennya. Lupa nama asli temennya sendiri. Iya. Apalagi Nanti nama ketika ke rumah dikiranya bertamu ke orang tuanya. Orang tua. Karena memanggil orang tuanya. Nah, itu. Nyarinya temen tapi yang disebut bapaknya gitu ya. Betul. Iya, iya. Jadi dalam tata lisan ini sangat-sangat Penting. penting sekali. Yo wajib ya, wajib harus dilaksanakan. Terutama nanti siswa-siswi SMP Salafiyah. Ya di sekolah, di rumah, di lingkungan, dimanapun tolong jaga lisan kalian. Betul, betul. Nah, oke. Betul. Nah, sudah ke guru BK. Terus peranan, apakah nantinya akan ada komunikasi dengan wali kelas tentang peraturan-peraturan ini, Pak? Pasti, Pak. Oh, iya. Intinya gini loh, Pak. Seringnya kan kasus Ya, betul. kasus itu yang terjadi kan di dalam kelas, Dalam ya kan? kelas, ya. Dalam Nah, kelas. itu. Kenapa? Kita juga masuk kelas kan hanya seminggu ya, Pak ya? Iya. Kita hanya seminggu. Yang sehari-hari melihat ada anak yang maaf melanggar, ada anak yang apa itu kan pertama mungkin guru ahli kelas dulu atau Iya, guru betul, apa guru dulu. Tapi kan tetap kita sudah menyosialisasikan hal itu iya. pada wali kelas. Tapi yo mungkin monggo lah untuk misalkan ada kasus di dalam kelas, ya seyogianya dengan yang ada di tempat dulu misalkan Iya, ya ditangani dulu, nanti misalkan ada apa-apa nanti baru ke kita gitu ya Pak ya. Iya, Iya. secara alurnya Iya, juga alurnya seperti itu, alurnya seperti itu. strukturnya seperti Iya. itu. Jadi yang di lapangan dulu baru ke kita. Iya. Itu loh Pak maksudnya. Artinya berarti tidak harus guru Nggak BK harus, itu nggak harus guru Nggak. BK. menangani seluruh. Artinya semua warga sekolah Iya, itu Nah, berkewajiban, saling berkewajiban satu saling, mengingatkan. iya, Artinya saling ketika ada bahu-membahu lah. perilaku-perilaku Betul, yang betul. tidak sesuai, itu memang harus saling mengingatkan Iya, supaya terjadinya betul. kondisi yang nyaman Iya. dalam pembelajaran seperti Iya. itu. Betul Pak, seperti itu. Iya. memang. Jadi intinya itu semua yang ada di warga, Warga masyarakat, sekolah, warga sekolah. kita sama-sama membangun 3T itu tadi ya, tata tertib, tata krama, Tata dan krama. tata lisan. Tata lisan itu ya. Nah, gitu Pak. Dan di Salafiyah pun ada ciri khas lagi Bu ya, apa Bu? Untuk seragam ya, untuk hari-harinya itu sih Bu, ya. Gini ya Pak ya, intinya anak sekolah memang di sekolah, di Salafiyah memang kita tidak memperbolehkan anak-anak memakai perhiasan itu wajib. Ya, memakai perhiasan tidak boleh. Betul. Maksudnya tidak terlalu itulah, karena kan memang kita kan lembaga pendidikan ya. Iya, betul. Tidak ajang untuk pamer apa jor-joran seperti Iya. apa. Fashion, Monggo. fashion. Iya, Iya. fashion show atau seperti Iya. apa. Monggo anak misalkan pakai jam silahkan, atau sekedar pakai cincin, tidak Iya. pakai kalung, tidak pakai gelang yang berlebihan, Iya. tidak seperti itu. Yang kedua, untuk anak putri memang berkali-kali saya bilang, anak sekolah dilarang memakai make up yang Wah, berlebihan. ini Boleh itu. Ini Kadang pembahasan itu yang menarik Iya, ini itu. tentang make up ini. Betul, betul, Pak. Karena yang saya lihat memang anak-anak sekarang apalagi dari SD ke jenjang SMP, SMA itu make up itu sudah mulai. Iya, Ya. itu. Karena apa? Dia sering lihatnya artis-artis luar negeri ya, Oh, K-pop, itu. ya, Ya. K-pop. Yang mungkin Betul, kadang pakai softline yang warna-warni. Mungkin Iya. lupa dia di sekolah masih pakai. Iya. Iya. Yang kadang itu memang
kita harus memang tegas Pak ya. Ini Iya, sekolah, betul. bukan ajang buat fashion Buat show. fashion show, Iya, ya. bukan seperti Ajang itu. fashion show itu nanti Iya. ada tempatnya sendiri. Oke, Di itu ada tempatnya untuk tempatnya mencari sendiri. ilmu. Iya, bukan di sekolah. Ya, Yang betul. notabene salafiyah ya, gitu Iya. maksudnya. Nah, ada lagi juga jadwal seragam di sekolah, ada jadwalnya berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, untuk hari Sabtu dan Minggu karena kita Yaumul Jum'ah itu libur, Sabtu dan Minggu pakainya seragam pramuka, Pak. Pramuka. Ya, Sabtu dan Minggu pramuka lengkap. Ya, ada hasduk ya kan, Hasduk. bednya dan lain-lain, nanti bisa dilihat ya. Untuk hari Senin, diingat-ingat ya, siswa-siswi MPLS seragam OSIS. Lengkap. Nanti bednya lengkap Bu ya. Ada Iya, lengkap. nama, ada juga kelas, ada juga apa namanya? Nama Tanda pengenal. sekolah. Iya, Iya. tanda Lokasi, kelas. lokasi Nah, ya. Lokasi. Kemudian jangan lupa berdasi. Nah, Putra maupun putri Pak ya. nggih, Berdasi. putra atau putri. Nah, ini yang sering hilang itu dasi, Pak. Betul. Nah, kalau Kesingsal, kesingsal. kesingsal. Kalau kata anak sekarang itu jaga dasi aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Jaga Nah, hati. itu Pak. Anak sekarang ya. Nah, itu nanti kalian simpan sendiri, dijaga sendiri. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis seragam batik sekolah Seragam berpeci dan Batik bawahnya identitas sekolah Iya. Salafiyah. Betul, betul. Bawahnya Setiap abu-abu hari ya. Rabu dan Kamis. Nah, terus di Salafiyah pun untuk olahraganya, kadang Untuk ada pertanyaan, olahraga. Ya. olahraga, Pak lah, Salafiyah olahraganya gimana? Nah, kadang ada pertanyaan seperti itu Pak. Iya, betul. Untuk olahraga, ya secara umum sama lah, tapi Ya. juga ada cirinya. Cirinya apa? Nanti anak perempuan dan laki-laki itu dipisah. Maksudnya gimana Pak? Nah itu mesti ya. Jadi nanti kalau seumpamanya rolling Pak ya, apa itu namanya yang jungkir balik? Oh, jungkir balik. roll depan, roll belakang. Oh, roll ya. Iya. Nah roll. Nanti itu anak Berguling ke depan. putri, Oh, depan. itu anak putri nanti di dalam ruangan Pak. Oh. Nah di dalam ruangan. Atau nanti gantian, anak laki-laki suruh di kelas, yang perempuan keluar. Nanti ya tetap tersendiri ya. Jadi juga ada seperti itu, kita menjaga apa ya? Kodrat apa? Iya. Yang menjaga Gender. menjaga pandang lah, aurat. Aurat ya. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin yang kedua renang Pak ya. Nah, itu renang. lupa saya. Bu, renang, Bu. Iya renang. Renang itu gimana itu? Renang Mungkin selama ini untuk yang putri belum ya Pak ya? Belum. Karena Untuk memang selama renang, ini kan kita belum. guru PJOK-nya kan para pria Pak G. Oh, iya. Tapi Iya. untuk tahun ini insya Allah sudah ada guru PJOK putri. Putri, Nantinya ya. mungkin bisa Pak ya? Ya, insya Allah ya, semoga. Apa namanya? Ekstra renang mungkin Ya. nanti digiatkan kembali ya mungkin ya. Namun tetap ya pakai apa namanya renang yang busana muslim Bu ya itu Iya, ada, iya. iya. Pakai Bukan pakaian renang. maaf ya, bukan renang yang di luar Iya. Pak ya, tetap Betul, pakai betul. aturan kita gitu Iya, loh betul, maksudnya. betul. Iya. Nah, tadi untuk tata tertib tentang seragam dan juga lain-lain sudah. Sekarang ini yang jadi kadang kalian menyamakan dengan SMP lain. Di Salafiyah itu ada ciri khas lagi, yaitu apa? Berangkatnya. Betul, Nah, betul, berangkat. betul. Berangkat pagi itu sampai sekolah jam 6.30. Setengah 7 Pak ya. Setengah 7. Nah, Iya. nanti Karena ada kegiatan di jam 6:30 itu. ada. Ada kegiatannya apa itu? Memulai di setengah 7. Pak? Ya, betul. Sebelum masuk ke Memulai kelas, setengah 7. ada kegiatan setengah 7 itu apa biasanya? Wajib. Itu wirdu sobah, Pak. Oh. Nah, doa pagi bersama. Doa pagi bersama. Iya. Namun setelah wirdu sobah nanti kita ada lagi. Apa itu? Tadarus, Tadarus. ngaji ya di Iya. kelas Lengkap, ya. ya. Doa, tadarus, Iya. baru Iya. mulai dengan pembelajaran. Ah. Belajar. Itu belum yang BTK Pak ya. Nah, Belum yang jadwal ada BTK. BTK. Loh, Iya. oh, iya, masih ada lagi BTK berarti. jam Iya. 6 berarti jam 0. Jam 6, Iya, oh jam 00 itu jam Iya. pembelajaran jam 00. Dan juga Iya. ada itu Bu, sholat duha. Nah, Iya, sholat sholat duha duha. juga. Sholat duha. Setelah Wirdu Sobah Pak ya. Nah. Oh iya. Nah, kalau sama mesti kalian bertanya, Pak lah kalau saya terlambat gimana sholat duhanya? Kemudian gimana? Nah,
kalian sholat duha. Namun nanti izin dulu ya, tuh duha dan lain-lain tetap ada, namun izin dulu. Nah, kemudian baru setelah semua selesai baru boleh masuk ya. Ya, betul. Pak, lah ada takdirnya enggak Pak? Nah itu tetap ada, itu tetap mendidik juga ya. Seperti biasa Pak, hafalan 30 juz yang medeni ya. Hafalan juz 30 ya. Juz 30. Nah. Terus apalagi untuk peraturan yang mungkin tambahan-tambahan yang lain, apakah selain yang sudah disebutkan lagi Pak Steve? Oke. Sebenarnya peraturan sih umum ya, namun untuk apa namanya di lapangan saja. Nah, di sini diwajibkan sholat zuhur berjamaah. Sholat Betul. duhur berjamaah. Didampingi para wali kelas mungkin atau guru yang lain ya. Dan guru-guru lain. Nanti ada pendampingan dari wali kelas, guru-guru lain, guru BK dan lain-lain. Pokoknya semuanya ketika sholat zuhur kita sama-sama sholat berjamaah. Pak lah, yang itu ya nggak sholat gimana? Nah, itu pertanyaan itu. nanti yang mungkin dari para siswa. Kalau saya tidak ikut gimana itu Pak? Nah, ya nggak sholat ya disuruh sholat Pak. Maksudnya saya ngumpet kan loh Pak. Kecuali yang berhalangan. Nah, mungkin dah. itu Ya. untuk yang perempuan. Ya. Jadi saya tambah ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin waktu istirahat anak-anak langsung ke masjid, Masjid. untuk sholat duhur. Lalu kemudian setelah sholat duhur anak-anak baru istirahat gitu Pak. Jadinya mungkin bel istirahat tidak pada jajan dulu tapi Iya. sholat dulu. Sholat duhur dulu, sama-sama. baru Habis itu istirahat. baru istirahat. Istirahat. Seperti itu. Iya. Dan tak kalah pentingnya lagi nih, kebersihan Pak. Wah, itu ya. Itu kebersihan. Itu juga ada lagi itu nanti ya. Itu kebersihan. Hal Kebersihan, sepele, tetapi yang ketertiban. jarang dilakukan. Nah. Padahal hal sepele sekali kebersihan, tapi itu kebanyakan jarang dilakukan. Nah, terkadang anak lupa Pak. Iya. Langsung pulang saja. Oh iya, betul. Iya betul. Itu. Piket. Nah, piket itu juga wajib ya. Nantinya akan diatur sama wali kelas kalian dan juga sama struktur organisasi di kelas kalian. Nanti di sana sudah disediakan alat-alat kebersihan. Silahkan jaga kelasmu masing-masing. Kalau kelas kamu kotor, kamu belajar juga tidak nyaman. Nyaman, ya betul. Nah itu betul. Pak, tidak nyaman. Nah kemudian ini hal yang penting sekali Bu ya, disampaikan aja Bu ya, tentang itu Bu, Apa Pak? pelanggaran yang sangat-sangat memberatkan. Oh iya. Ini penting nih, Iya. tolong Pelanggaran yang Pelanggaran. sekali. Ini pelanggaran Betul, yang betul, sangat betul. memberatkan, tidak bisa diganggu Oke. gugat. Tapi sebelum kita mengejas ini pelanggaran fatal Ya, betul. Itu yang dia. ujung-ujungnya mungkin dikembalikan, tetap kita komunikasi dulu sama orang tua ya Pak ya. Iya. Jadi kita nggak serta-merta ini anak dikeluarkan nggak seperti itu Pak. Nggak. Kita ke orang tua dulu. Kita Ya, berkali-kali betul, mungkin ada komunikasi dengan orang tua dulu ya. Komunikasi dulu, Kita ya. komunikasi menyampaikan ini loh. Kesalahan-kesalahan anak di sekolah seperti ini. Jadi orang tua tahu anak Iya. saya di sekolah seperti apa. Jadi Betul. kita nggak tahu-tahu ya. anak. Jadi orang tua itu dikasih catatan Betul, tentang betul, apa yang sudah betul, dilanggar betul, sama betul. anaknya itu Iya. seperti itu. Anaknya itu Iya. seperti itu. Jadi nggak serta-merta itu ya Pak ya. Iya, Kita langsung mengejas menjas. satu sepihak, bukan Betul, bukan betul, seperti betul. itu. Dan juga sudah kerja sama wali kelas, Betul, ya, betul, terutama dan juga sama bapak kepala sekolah. Betul. Nah, ini poin-poin apa aja sih Pak yang sekiranya kok tidak bisa
diampuni apa gimana? Nah, Berat itu yang sangat Iya, berat iya, itu. iya. nih hati-hati ya Iya. anak-anakku semuanya. Tapi insya Allah tidak ada yang seperti itu Pak Insya ya. Allah enggak ada. Jangan Ini hanya sampai, rambu-rambu, jangan jangan sampai. sampai. Jangan Ini hanya sampai. rambu-rambu saja. Ya. Iya, betul. Apa coba ya? Yang pertama tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok walaupun Baik di Hati-hati. luar maupun di tidak ada dalam. walaupun. Iya. ya. Tidak boleh merokok. Iya. Tidak Iya. boleh merokok. Pak, Tidak ya. boleh merokok. Nah, yang kedua apa? Nafsa. 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 Nafsa ke apa yo? Nah, Nafsa itu apa sih Pak? Saya juga belum tahu nafsa. Oh, narkoba. psikotropika dan lain-lain, Pak. Oh. Zat yang lain. Zat Zat yang adiktif. lain. Adiktif. Itu kalau seumpamanya ketahuan, nah itu sudah ranahnya alih tangan kasus. Iya, betul. Betul. Betul ya. betul. Namun tadi Bu Yuli sampaikan tetap dikomunikasikan dulu. Dengan orang tua. Orang tua, wali kelas, kepala sekolah, BK, jajaran semua warga. Stakeholder sekolah lah. Nah, Nah, seperti itu. stakeholder itu Ya. ya. Bahasanya Karena- angel Pak yo. Ya, yang namanya nafsa narkoba itu bukan hanya di sekolah, tetapi ketika sudah berhubungan dengan itu, berarti sudah pasti berhubungan dengan hukum. Betul, Nah, ya, betul, itu. Pak, betul. Karena itu Betul. tidak bisa diganggu-gugat, Nah. entah itu Ya. anak presiden ataupun pengusaha yang kaya, Iya. artis pun kalau ketahuan dengan Tidak ada narkoba iqbal hukum sudah, ya? iya, Nah. tidak ada, ya. Jadi peraturan di Salafiyah ini juga menganut pada peraturan pemerintah. Betul. Ya. Iya. Atau KUHP bahasanya Pak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Waduh. Ya. Ngeri Pak, Itu ngeri. Tinggi tentang hukum, sekali ya. iya. Tetap kita mengadopsi ikut pemerintah dalam pasal-pasal tersebut. Kemudian ada lagi Pak, kriminalitas. Kriminalitas, ya. Nah, kriminalitas seperti apa? Ayo, kadang ya insya Allah tidak ada semua Bu ya. Iya, iya. Ya, Tawur, pokoknya- tawuran. Nah, Ya. itu, Gelut, itu. ya. Tawuran. Tawuran. Iya, iya. Kemudian maaf, jangan sampai ada yang mencuri Pak. Oh, Mencuri. pencurian tidak boleh. Ya, Pelanggaran hati-hati. berat itu Pokoknya anak salafiyah 3 hal itu wis. Tolong Kalian dihindari, tolong Nah, dihindari. dihindari, dijauhi, dijotake, jangan didekati ya. Pokoknya itu wah bahaya kalau itu. Itu sudah ranahnya yang lain. Ya, betul. Mungkin yang terakhir untuk Ustaz-Ustazah pesan singkat untuk para siswa-siswi peserta MPLS ini, karena mereka kan dari SD menuju ke SMP pasti Baik, kan baik. ada beberapa Oke. yang beda itu. Mungkin pesan tentang Oke. tata tertib saja. Enggak banyak-banyak Pak ya. Ya, Pesan sedikit saja. kami Ah. anak-anak tetap semangat, Terus semangat, tidak usah takut, tidak usah takut, tidak ya. usah jering. Kok salafiyah aturannya macam-macam, tidak usah takut. Karena apa? Kalau kalian tidak melanggar, maka tidak ada sanksi atau hukuman. Betul. Itu ya Pak ya. Ya. Dan saya yakin insya Allah anak-anak salafiyah nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang melanggar aturan yang terlalu fatal. Betul, ya, betul, Nah, betul, betul. Intinya doa saya seperti itu. Iya. Mungkin bisa ditambahkan Pak Azif. Oke, seperti visi dan misinya sekolah Pak. Oh iya, itu betul. Nah ini penting ini. Visi dan misi SMP Visi. Salafiyah. Yang pertama itu terwujudnya suasana sekolah yang mengedepankan pembiasaan budaya Islam as-salafiyah yang bercirikan tasamuh, ta'awun, tawasud, tawazun dan iktidal. Iya. Apa itu? Nanti dijelaskan ya. Yang kedua, terwujudnya sistem pendidikan Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, terwujudnya semua komponen sekolah yang santun dalam bertutur kata dan berperilaku. Yang keempat, terwujudnya lulusan yang kompeten dalam bidang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, itu visi misi. Sebenarnya visi misinya masih banyak, Pak. Yang kelima ya. Terwujudnya prestasi sekolah yang unggul di bidang keagamaan, akademik dan non-akademik. Yang keenam, terwujudnya semua komponen sekolah yang dapat mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan pemanfaatan layanan sekolah. Nah, itu visinya. Untuk misinya, yang pertama, menerapkan pembiasaan budaya Islam as-salafiyah di lingkungan sekolah. Yang kedua, menanamkan keteladanan dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga,
menyelenggarakan pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 4. Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi peserta didik dalam bidang akademik dan non-akademik, bidang umum dan keagamaan. Kelima, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. 6. Menanamkan dasar-dasar pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan. Yang kedelapan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan. Kesembilan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan. Yang kesepuluh, manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Nah, itu dia visi misi di SMP Salafiyah. Ada kok banyak Pak ya? Nah, biasanya pertanyaan seperti itu. Itu nanti kita jalani ya, semuanya kita bismillah untuk jadi siswa-siswa SMP Salafiyah. Kita taati peraturan, tata tertib, tata lisan juga, di sekolah maupun di luar, di keluarga, di lingkungan. Nah, pesan saya, jadilah pribadi yang baik, selalu berpikir husnudon, damaikanlah hatimu, dan fokus pada cita-cita kamu demi masa depan yang bahagia. Dan jangan lupa berserahkan diri pada yang kuasa. Itu Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz, Ustazah yang sudah meluangkan waktu Terima kasih pada Pak. kesempatan ini. Ya, demikian para siswa-siswi peserta MPLS SMP Salafiyah Pekalongan. Ya, tetap jaga kondisi kesehatan, protokol kesehatan selalu dijaga. Ya, sampai bertemu di pertemuan yang akan datang nanti. Ya. Demikian dari kami sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Salafiyah for the better future. SMP Salafiyah Jaya. Jaya.